Nah, kesempatan pagi ini saudara berada dalam suasana di akhir tahun, katakanlah 2023. Karena tidak lama lagi, berapa puluh hari lagi kita akan menyelesaikan tahun ini dan memasuki tahun baru 2024. Pagi ini saya akan mencoba berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Melihat Kebaikan Tuhan. Tentunya setiap kita ingin gitu ya melewati akhir tahun, sekaligus kita akan menjalani tahun ke depan 2024. Kita itu melihat segala kebaikan Tuhan. Kita boleh menyaksikan kepada banyak orang betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, kan gitu saudara ya. Latar belakang daripada pengajaran firman yang saya coba ajarkan sama saudara tentang tema melihat kebaikan Tuhan. Gini saudara ya, jujur saja dalam realita hidup yang kita jalani ini gak selamanya, gak selalu gitu ya. Hidup yang kita jalani kita mengalami yang namanya kemanisan. Gak selalu begitu. Kita berharap sih yang manis yang kita alami. Tapi kadang-kali kita alami justru kepahitan. Ada banyak peristiwa yang kita alami, hidup yang kita jalani ini, kita mengalami hal-hal yang justru kita gak harapkan. Kita berharap melihat kebaikan, yang kita lihat sama sekali gak ada baiknya gitu. Bukankah itu realita yang kita hadapi selama ini? Setuju gak saudara dengan saya? Kadang kan seperti itu. Gak selalu, ternyata gak selamanya realita hidup ini yang kita jalani selalu manis. Selalu semuanya menyenangkan, serba indah, serba enak. Kadangkala justru kita mengalami situasi kondisi hidup yang datang menimpa kita sama sekali kita gak harapkan gitu. Rasanya bikin nyesek hati kita, bikin kita nangis. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami penderitaan, kita mengalami situasional kehidupan yang kita sebut, saya mengalami bencana Pak, saya mengalami malapetaka. Kita gak pernah ngimpi gitu, gak pernah ngarep ngalami keadaan itu yang terjadi. Nah justru kalau Anda dalam situasi yang seperti ini yang kita alami, bagaimana caranya kita melihat kebaikan Tuhan? Anda belajar begini, cobalah belajar saat hidup yang gak nikmat seperti ini. Kita berharapkan kebaikan yang nikmat, malah gak nikmat yang terjadi. Justru saya ingin melepaskan pengajaran firman Allah. Justru firman Tuhan yang datang kepada kita, kita diminta Tuhan itu menikmati gitu. Saat-saat situasi hidup yang sama sekali gak indah, gak nikmat, gak menyenangkan, coba kita bisa menikmati apa yang Tuhan izinkan kita alami itu. Bukan ngomel, bukan marah, bukan kecewa sama Tuhan. Tapi kita bisa legowo, kata orang Jawa. Kita bisa menerima dan bisa menikmati apa yang Tuhan sodorkan kita alami. Dan saya percaya gini, ujung dari semua yang kita gak harapkan terjadi, ujungnya kita akan melihat betapa baiknya Tuhan. Yang kita lihat apa? Kebaikannya Tuhan. Nah ini kurang lebih background yang saya coba ingin lepaskan sama saudara. Bagaimana caranya gitu loh. Melewati akhir tahun, siap menyongsong masuk tahun baru 2024. Kita melihat kebaikan Tuhan. Kita menyaksikan mulut kita kepada banyak orang. Hei Pak, Bu, Ciko, betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya. Mari kita baca ayatnya. Walaupun ayat ini saya tahu berkali-kali saya ajarkan, saya lepaskan, saya sodorkan sama saudara tentang mengecap kebaikan Tuhan dalam Mazmur 34 di ayat yang ke-9. Mari kita baca ayat ini bersama-sama menjadi dasar perenungan buat setiap kita. Selalu saya mengajar firman, ayat boleh sama, tetapi selalu ada kehidupan dari rema pewahyuan firman yang baru yang Tuhan beri pada kita. Ya, Mazmur 34 di ayat 9. Ayo sama-sama kita membaca ayat ini 1, 2, dan 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya hanya akan menerangkan bagian kalimat yang A saja, 9A. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara perhatikan dua kata yang barusan kita baca bagian awal. Ada kata kecaplah dan lihatlah.
Dua kata ini jelas sangat berbeda, kata kecaplah dan kata lihatlah. Coba tolong Anda lihat gambar ini sebentar. Lihat gambar yang saya sodorkan sama saudara. Ada dua kata dulu kita belajar, kecaplah dan lihatlah. Baru kemudian diikuti kalimat betapa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi ternyata ayat ini bilang sama kita bahwa kita itu tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan kalau kita nggak ngecap dulu kebaikannya. Saya tahu, saya ngerti sekali. Kita ini selalu melihat sesuatu, merenungkan sesuatu berdasarkan logika kita. Tentu Anda sama dengan saya pun pertama kali ketika membaca coba menyelidiki, membedah ayat ini gitu ya. Saya pun merasa aneh. Kok ada yang gak klop ya ayat ini. Rasanya begitu. Pakai pemikiran manusiawi. Kok gak cocok ya. Kok gak pas rasanya ya. Kok aneh ya. Kok janggal ya. Kalimatnya dikatakan kecaplah dan lihatlah. Baru katakan apa? Kita mengalami kebaikannya. Kecaplah dan lihatlah. Ini kan gak seperti yang kita hidupi setiap hari. Di dunia ini yang nyata, yang realita. Karena setahu kita, biasanya kita ya keseharian kita kan bukan kecap dulu baru lihat. Ini kan kecap itu kan bicara makanan kan. Coba kalau saya kasih contoh kecap ini tentang makanan. Biasanya setahu saya enggak pas ini. Kita itu sebelum mengecap, menikmati apa makanan di depan kita nggak langsung kecap, kita lihat dulu. Baru kita makan, semua gitu. Saya pikir apa yang saya katakan sama dengan saudara kan. Kalau ada seseorang kasih makanan di hadapan saudara, saya mau tanya, apa saudara langsung makan? Enggak kan, Anda lihat dulu, ini makanan apa? Makanan ini bisa dimakan enggak gitu. Ketika Anda samalah saudara pengalaman kita, ketika Anda makan misalnya di rumah makan. Mau rumah makan besar atau rumah makan kecil atau makan di warung, samalah kita. Begitu pelayan menyodorkan makanan menu yang kita pesan, kita nggak langsung makan kan? Apa yang Anda kerjakan? Anda lihat dulu menu makanan itu. Bersih enggak makanannya misalnya. Pasti dilihat dulu makanannya. Wih ada asapnya ya, bersih enggak? Ini makan bisa dinikmati enggak? Jangan-jangan waktu ada makan nanti nggak bisa dimakan. Ada ini, ada itu segala macam. Kebiasaan kita sebelum kita mengecap menikmati makan, lihat dulu itu makanan. Kan begitu saudara ya. Setelah kita lihat, baru kita kecap. Ini yang saya katakan rada-rada aneh nih ayat. Rasanya nggak pas, nggak klop. Kok? Tapi ini Tuhan yang perintah gitu loh. Ini Tuhan yang menyuruh kita. Mau lihat kebaikan Tuhan. Apa kita ingin melihat dalam realita hidup kita betapa baiknya Tuhan buat atas hidup kita. Tuhan suruh kita, Tuhan perintahkan kita, kamu mesti kecap dulu baru kemudian kamu lihat betapa baiknya Tuhan. Memang aneh. Tapi percaya meskipun di balik perintahnya yang rada aneh, rada gak masuk logika begitu. Tapi di balik perintahnya aneh, ketika kita melakukan, di situ kita pasti melihat kebaikan Tuhan. Coba saya kasih analogi gambaran begini. Kalau misalnya, ya kenapa sih Tuhan minta kecap lalu lihat? Kenapa perintahnya begitu? Baru dia berikan kebaikan. Saya kasih analogi begini. Seandainya ada seseorang yang Anda kenal, Anda di rumahnya. Lalu dia sodorkan makanan sama saudara. Pak, Bu, Koh, Ci, Om, ayo makan ini. Anda gak pakai lihat itu makanan. Tempo-tempo bisa begitu. Dalam situasi tertentu. Anda gak pakai lihat itu makanan. Anda langsung makan dengan senang hati itu makanan. Pertanyaan saya, kenapa Anda gak lihat dulu seperti di rumah makan? Kenapa Anda gak lihat-lihat dulu di otak-atik dilihat seperti Anda makan di tempat-tempat tertentu yang lain? Kenapa Anda langsung mengecap? Kenapa Anda langsung nikmati? Kenapa Anda langsung makan makanan yang disodorkan sama teman saudara itu, kenalan saudara atau keluarga saudara? Kenapa nggak dilihat-lihat dulu langsung Anda makan? Artinya begini kan, jawabannya gini. Anda langsung makan nggak pakai lihat otak-atik segala macam. Karena Anda sangat percaya kepada orang itu. Anda begitu sangat yakin sama orang itu. Karena sangat yakinnya, sangat percaya sama orang itu. Anda gak pakai lihat. Anda langsung kecap, Anda langsung nikmati, Anda langsung makan tanpa pertimbangan melihat. Langsung makan. Kenapa? Anda sangat percaya pada orang itu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itulah sesungguhnya Tuhan minta dari kehidupan kita anak-anaknya. Dengarkan baik-baik. Ketika saya ceritakan bagian terakhir ini, Anda nangkap sesuatu enggak? Anda bisa, apa yang Anda dapat dari yang saya ceritakan barusan, kok langsung kita makan, nggak pakai lihat otak-atik segala macam. Itu yang Tuhan minta loh dari kita. Ketika Tuhan sodorkan kepada kita, langsung kita makan. Ketika kita makan, kita nikmati. Loh, kok rasanya ngene, kata orang Jawa. Kok nggak enak ya? Kok ada pahit-pahitnya ya? Kok rada begini ya? Nggak seneng aku. Kadang-kadang kita bisa begitu. Kadang Tuhan menyodorkan kepada kita situasi yang tidak kita harapkan. Kita tidak senang. Kita pikir nikmat. Kok gak nikmat? Kok gak ada nikmatnya? Tapi Tuhan mau gini. Sudah kecap saja. Nikmati saja kecap. Nanti kamu baru lihat betapa baiknya yang aku buat sama kamu. Makanya Tuhan gak suruh lihat dulu. Kita maunya kayak Kristen Thomas. Lihat dulu baru nanti percaya, nggak bisa begitu dikatakan kecap dulu nanti kamu lihat kebaikannya. Dia balik perintah Tuhan ini, Tuhan mau gini, pokoknya percaya deh sama dia. Walaupun kamu mengecap sekarang yang aku berikan kepadamu, aku izinkan terjadi dalam hidupmu, sudah nikmati saja. Rasakan, kecap, enak nggak enak, itu bagiku nanti ujungnya enak kata Tuhan. Makanya saya tulis di kalimat ini, di gambar ini, ada kata kecaplah dulu baru lihatlah. Karena ternyata maunya Tuhan gini, kita tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan kalau kita nggak ngecap dulu kebaikannya. Mari kita belajar hari ini apapun Tuhan izinkan terjadi, coba kita kecap. Ada beberapa orang berkata begini, apa baiknya kalau nggak nikmat begini? Baikkah Tuhan itu pendeta? Karena mungkin Anda bertanya begitu kepada saya karena Anda ngalami duka cita, ngalami kesusahan. Baikkah Tuhan itu pendeta? Pendeta selalu katakan Tuhan itu baik. Betapa baiknya Tuhan, mana baiknya? Saya mengalami kesusahan, saya mengalami penderitaan. Kerjaan saya, jobnya sepi. Baikkah Tuhan itu? Seringkali ketika kita mengalami situasi kehidupan yang gak menyenangkan kita. Situasi hidup yang kita alami, yang kita gak harapkan itu terjadi. Kita selalu mempertanyakan, katanya Tuhan baik. Mana baiknya Tuhan? Saben kali kita ngalami situasi yang gak enak, yang menyulitkan kita. Tubuh kita, badan kita sakit misalnya. Kita mengalami situasi yang gak enak, duka cita kah? Ya, mengalami kesulitan kah? Kita seringkali mempertanyakan, mana baiknya Tuhan? Dalam Roma 8 ayat 28 ayat yang sangat legend, sangat terkenal, ayat hafalan kita. Perhatikan ayat ini. Atau bolehkah kita sama-sama membaca ayat ini sebagai ingat-ingatan ya buat kita. Dia baik lah saudara ya. Makanya dia kecap dulu nanti baru melihat ya. Mari kita baca Roma 8:28, 1, 2, dan 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini berkata bahwa dalam segala hal, situasi yang kita hadapi, Tuhan yang berkata, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Ujungnya apa? Yang mendatangkan kebaikan. Tapi kita masih bertanya, baikkah Tuhan itu? Baiknya di mana? Saya ngalami keadaan ini. Situasi saya padang gurun gak menyenangkan. Katanya baik-baiknya di mana? Mari saya terangkan sama saudara dari ayat yang ada. Tadi kita baca kata kecaplah dan lihatlah. Perhatikan kata kecap. Kata mengecap atau kecap. Di dalam terjemahan bahasa Ibrani, bahasa aslinya disalin dengan kata ta'am. Ta'am itu artinya adalah to taste. To taste atau mengecap itu artinya merasakan, ya, mencicipi. Jadi ketika dia mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, kita disuruh mengecap dulu. Meskipun tidak enak yang kita alami, yang disodorkan sama Tuhan, nah menyenangkan. Kok ngalami malapetaka ya, kok sudah agak rugi ya kerjaan, kok saya sakit ya. Tuhan katakan cobalah kecap dulu, ta'am.
Cicipi dulu. Bahkan kalimat kata arti ketiga adalah menikmati. Nah ini yang saya mau sampaikan sama saudara. Menikmati. Jadi kata kecaplah, Tuhan suruh kita kecap dulu. Artinya gini, nikmati. Meskipun yang disodorkan, diizinkan sama Tuhan, ada penundaan. Doa kita belum dijawab. Kok rasanya Tuhan seperti menunda-nunda ya. Kok lama belum ditolong-tolong? Itu kan tidak menyenangkan. Tapi Tuhan bilang nih pagi ini, dia bersuara berfirman pada kita, nikmati, ta'am, kecap. Nanti baru kamu akan melihat betapa baiknya Tuhan. Ini Tuhan loh yang suruh. Meskipun dah enak saudara ya, Tuhan katakan apa? Nikmati, rasakan dulu gitu. Tapi enggak enak Tuhan, nikmati kata Tuhan. Perhatikan kata di bawahnya, kita tidak akan pernah dapat melihat kebaikan Tuhan yang sangat baik itu. Kalau kita nggak mencoba belajar menikmati. Belajar menikmati. Saya sengaja tulis kata mencoba belajar menikmati. Bilang sama-sama saya belajar. Jujur saja, mau siapapun kita termasuk saya sebagai seorang gembala yang masih belajar sampai hari ini. Bukan hanya belajar terus firman Allah semakin bertumbuh. Menghadapi yang tidak nikmat. Menghadapi yang tidak nyaman. Menghadapi yang namanya rasanya kok muter ya hidup ini. Kok belum ada jalan keluar ya. Mengalami perjalanan padang gurun, penundaan yang lama. Doa belum dikabulkan. Loh kita mesti belajar loh menikmati situasi itu. Belajarnya bukan ngomel. Belajar bisa menikmati. Aku percaya Tuhan mendatangkan kebaikan. Tidak gampang, saya katakan tegas, tidak gampang siapapun kita. Meskipun di KTP saya pendeta judulnya. Tetapi untuk belajar menikmati ketidaknikmatan itu tidak gampang. Nah kata belajar itu harapannya, tuntutannya, targetnya begitu kira-kira. Targetnya apa? Sampai kita bisa. Anak kita belajar di sekolah kan harusnya sampai bisa kan materi pelajarannya. Seperti itu kita menurut saya. Belajar sampai bisa, bahkan kalau perlu sampai kita mahir dalam belajar itu. Belajar apa pendeta? Menikmati yang gak enak tadi loh. Jujur saja kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu yang Tuhan percayakan kadang sama kita. Itu yang kadang-kadang Tuhan izinkan sengaja dibawa seperti Daud. Aku melewati lembaga kelaman. Siapa yang bawa dia? Tuhan yang bawa dia. Nah situasi yang seperti itu Tuhan katakan kamu mesti belajar menikmati. Mengecap itu menikmati. Itu kan gak gampang. Kita belajar sampai bisa, sampai mahir. Nah ketika kita bisa belajar, dah ngomel, bisa nikmati apa yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Apa yang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Kalau kita sudah belajar menikmati, baru kemudian kamu akan melihat kata Tuhan, kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Nah saya coba kasih contoh. Contoh yang klise sebetulnya. Ayat Keluaran 13, 17, 18 ayatnya ini. Keluaran pasal 13 maksud saya. Di ayat 17, 18 ini contoh yang suka saya sodorkan sama saudara. Saya suka angkat ini ayat. Memberikan contoh-contoh real tentang bangsa Israel. Kalau kita baca dalam ayat ini atau saya baca dulu ayatnya, ya. Ini kan cerita Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Tujuannya ngapain? Tuhan mau bawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Tanah yang diberkati Tuhan limpah dengan air susu dan madu. Itu tanahnya subur diberkati Tuhan. Buah-buahnya besar-besar, manis-manis. Semuanya yang terbaik. Gunungnya mengandung tembaga dan segala macam saudara ya. Itu dikasih. Ada banyak sungai mata air di tanah Kanaan. Dibawa masuk ke sana. Tetapi sebelum mereka melihat tanah Kanaan. Perhatikan. Sebelum mereka melihat betapa baiknya Tuhan. Dikeluarkan dari tanah Mesir. Tanah penderitaan. Tanah Mesir itu adalah proses yang berat buat mereka. Sebelum mereka dibawa masuk melihat kebaikan Tuhan, melihat berkat Tuhan, melihat kelimpahan tanah Kanaan, Tuhan sengaja sebelum melihat kebaikannya dibawa masuk ke tempat yang namanya padang gurun. Tuhan yang bawa. Apa yang terjadi pada Israel selalu saya katakan itu seringkali terjadi terulang pada kita. Belajar dari kisah perjalanan umat Allah di perjanjian lama.
Kan itu terkena pada kita ternyata di akhir zaman ini. Belajar dari pengalaman itu. Coba lihat ayat ini. Ayat 17 saya baca, perhatikanlah ayat ini. Setelah Fir'aun dikatakan membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak, perhatikan, Allah sengaja ya tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Di depan Filistin ada Amon, ada Moab. Nanti perang dengan mereka, seandainya lewat situ. Tapi Tuhan sengaja menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Terus walaupun jalan ini yang paling dekat, paling cepat. Maunya kita kan begini kan. Doa dijawab. Masalah ada langsung ditolong. Maunya kita begitu. Tapi kadang-kala Tuhan perlakukan kita seperti umat Allah di perjanjian lama kayak bangsa Israel. Ya. Keluar dari Mesir, nggak langsung lurus saja gitu. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Dari Sukot ke Etam langsung saja lurus gitu nyampe ke atas, nyampe ke negeri Israel. Kalau kita lihat peta seperti itu. Kalau kita lihat ayat 17, seandainya ya Tuhan itu bawa Israel lewat Filistin. Ya, terus itu paling-paling cuma 1,5 bulan nyampe di tanah Kanaan. 1,5 bulan, paling lama bayangan saya mungkin 3 bulan, itu jalan santai. Kalau dari Mesir lewat Filistin langsung Kanaan, tunggal lurus naik saja. 2 bulan, 3 bulan paling lama. Kalau jalannya cepat 1,5 bulan nyampe, artinya nggak terlalu jauh. Itu jalan cepat, jalan pintas, jalan umumnya orang pakai. Tapi kenapa Tuhan nggak pakai jalan cepat itu? Tapi lihat, saya turun langsung ayat 18. Tetapi dikatakan apa? Allah menuntun bangsa itu berputar. Sengaja diputar loh. Ini bicara penundaan. Dibicara kok nggak langsung ya cepat ditunda. Ada penundaan berputar melalui jalan di padang gurun. Melalui ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Coba lihat gambar ini, saya coba terangkan. Jadi Israel itu ternyata berputarnya di padang gurun. Anda tahu berapa lama saudara? 40 tahun mereka di padang gurun. Mungkin kita berkata dalam hati, keterlaluan banget ya. Harusnya 1,5 bulan, 2 bulan, 3 bulan cepat udah nyampe melihat kebaikan Tuhan, melihat berkat Tuhan, kelimpahan. Ini kok sampai diputar Tuhan 40 tahun. Keterlaluan banget ya. Sebetulnya yang keterlaluan banget bukan Tuhan. Karena seandainya memang saudara dengan kondisi situasi sikon rute yang sama. Kayak kita misalnya ya ke tanah Israel. Kita dari Mesir jalan. Lalu kita muter di padang gurun saudara ya. Dengan rute yang sama. Harusnya gak sampai 40 tahun. Rute yang sama dilewati. Saya pernah sharing dengan beberapa hamba Tuhan. Yang tahu peta di Israel. Mereka katakan paling-paling Pak cuma 8 bulan. Paling lama 1 tahun. Itu jalan dengan kondisi yang sama, tantangan yang sama, rute perjalanan yang sama. Itu paling-paling cuma 8 bulan. Jalan santai sudah, itu udah nyampe. Jadi sebetulnya gini loh, gak keterlaluan, Anda salah duga. Kalau toh di bawah ada penundaan berputar itu cuma sedikit kok. 8 bulan, 2 bulanan dibanding 8 bulan gak terlalu keterlaluan. Karena memang Tuhan sengaja dibawa lewat padang gurun supaya Israel itu mengenal pribadinya dulu sebelum mereka melihat kebaikannya. Terbukti nanti setelah generasi Yosua yang masuk tanah Kanaan, namanya generasi hakim-hakim yang tidak pernah lewat proses padang gurun. Itu melupakan Tuhan loh. Buat dosa diampuni, bikin dosa lagi, jatuh bangun, Kristen tomat. Itu Kristen hakim zaman hakim-hakim. Setelah generasi Yosua dan Kaleb mati semua, ganti generasi yang baru, memble, payah. Ya, mereka itu tenggelam dalam nikmatnya berkat Tuhan. Itu generasi Israel seperti sampai hari ini. Itu yang terjadi. Gak pernah lewat padang gurun. Jadi Tuhan tuh punya tujuan, sengaja diputar di padang gurun. Kadang-kala kita ngalami penundaan muter itu rasanya nggak terima. Nggak bisa kita menikmati, maunya marah. Maunya kita, orang Jawa katakan mangkal kita sama Tuhan. Sudah nggak usah setia lagi deh. Udah percuma deh datang sama Tuhan.
Kalau kita lihat Yesaya 59 ayat 1, ayat ini saya beri sama saudara ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kalau Tuhan mau selamatin kita dengan tangannya, hari ini pun juga bisa. Detik ini pun juga mampu Tuhan tolong kita. Kenapa tidak? Doa kita berseru sekarang Tuhan juga jawab. Seperti membalik telapak tangan, Dia sanggup dengan tangannya berkuasa. Tapi kadang-kala memang sengaja Tuhan bawa kita agak berputar. Agak ada namanya ditunda, ada penundaan. Makanya kita merasakan kok belum ditolong-tolong ya. Sudah sekian bulan kok belum dikasih jalan ya. Itu kan kita rasakan kan. Mungkin ada sementara saya bicara, Anda berkata, ya saya ini pendeta orangnya sampai situasi akhir tahun ini yang saya alami. Ini seperti perkataan firman itu ngomong sama engkau secara pribadi. Ini seperti Tuhan berfirman sama saudara. Mungkin selama ini ada mulai mengeluh. Tapi firman ini datang kepada pribadimu. Ya, kadang kita sengaja dibawa berputar seperti ini. Sengaja Tuhan bikin spot seperti itu. Coba saya tambahkan ayat sedikit ya di ini. Keluaran 13 ayat 20, loncat-loncat saja ayatnya. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot, dari Goshen ke Sukot dan berkemah di Etam. Di tepi padang gurun. Udah di Etam, gini ya. Kalau Anda nanti buka di belakang Alkitab manual dari kertas di peta Alkitab. Begitu dari Goshen lalu ke Sukot nyampe di Etam. Itu kalau di peta itu naik. Barangkali ke utara itu naik sedikit. Itu dari sini ke sini paling 1,5 bulan. Udah seret lurus itu Kanaan. Dari Etam itu lurus Kanaan. Tapi lihat disuruh turun ke Pihahirot. Malah turun. Lu makin menjauh dari Kanaan. Lihat peta itu. Di Etam itu naik Kanaan. Lurus Kanaan. Lewat Filistin itu. Tapi justru disuruh turun lewat padang gurun. Ke Pihahirot. Coba baca ayat ini. Loncat 14 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel. Supaya mereka balik kembali. Lah udah nyampe Etam suruh. Dan balik kembali maksudnya turun ke bawah. Dan berkemahlah di Pihahirot. Antara Migdol dan laut tepat di depan Baal Zefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Justru di tempat ini tempat yang paling berbahaya. Tidak ada strategisnya. Terjepit bahaya. Mereka akan mati di situ. Tapi Tuhan taruh mereka di tempat yang bahaya dan terjepit di Pihahirot. Harusnya dari Etam naik ke atas. Itu Kanaan. Disuruh turun ke Pihahirot. Di laut Teberau. Disinilah mereka terjepit. Di depan ada laut merah, laut Teberau, kanan kiri gunung dan padang gurun, di belakang bahaya. Fir'aun dan tentaranya mengejar mereka. Dan Tuhan sengaja diputar begitu. Nah, saudara, saya cuma mau ingatkan, Tuhan ingatkan saya sekarang juga begini. Kadang kita itu melewati padang gurun, kadang kita seperti Israel, ngomel, bersungguh-sungguh tergoda untuk itu. Saudara mesti belajar dari Kristen pohon korma. Jadilah Kristen pohon korma. Tahu Kristen pohon korma? Pohon korma itu sampai masa tua dia berbuah. Tetap gemuk dan segar. Kata Alkitab, kata kitab Mazmur. Pohon korma itu ajaib. Ditaruh di tempat yang namanya padang gurun. Itu benihnya saja, bibitnya pohon korma. Ketika ditanam itu bukan cuma dilobangi lalu ditimbun sama tanah, enggak. Di atasnya dikasih batu yang besar. Supaya apa? Karena situasi angin di padang gurun itu kan ganas alamnya, kondisinya, situasinya. Makanya Israel gak kuat kan, gak nikmat. Maunya nikmat tapi gak nikmat. Tapi Tuhan suruh, kecap, taam, nikmati, rasakan saja. Tapi mereka gak bisa nikmati ketidaknikmatan. Gagal sebagian besar bersaudara Kanaan. Harusnya kita seperti Kristen pohon korma. Meskipun di padang gurun tetap nikmati. Bahkan ditimbun sama batu. Apa yang mereka kerjakan? Akarnya itu ke bawah. Terus ke bawah sampai ketemu air. Justru di padang gurun, tiru Kristen pohon korma itu begitu. Justru cari Tuhan, nikmati Tuhan. Akarnya sampai tembus, ketemu air. Begitu udah akarnya terus ke bawah ketemu air. Baru dia tumbuh ke atas. Begitu tumbuh ke atas, gak ada yang bisa halangi. Batu yang bobotnya berat, pecah itu batu. Sampai terus timbul. Dan dia melihat, selamat datang dunia. Dia lihat itu padang gurun. Dan dia terus tumbuh sampai keluar buah. Kristen padang gurun, Kristen korma, meskipun ditaruh di padang gurun, tetap berbuah. Sampai masa tua berbuah. Itu hebatnya Kristen pohon korma.
Saya rindu sekarang ini juga engkau terima ini firman. Bukan tergoda ngomel, jadilah Kristen anak Tuhan, pelayan Tuhan yang seperti pohon korma. Meskipun ditaruh di tempat namanya padang gurun, tetap kita bisa merasakan, menikmati, kecap, enggak ngomel. Tetap bisa menikmati ketidaknikmatan, bukan ngomel saudara ya. Tetap percaya gini, tetap akar kita cari Tuhan. Engkau pertolonganku Tuhan, engkau pengharapanku. Aku percaya rencanamu mendatangkan kebaikan. Tetap nikmati firman, tetap nikmati pribadinya. Ujungnya ada lihat kebaikan Tuhan. Bagian-bagian terakhir saya coba tunjukkan alasannya. Apa sih alasannya? Kenapa Tuhan bawa bangsa Israel berputar, ada penundaan? Kalau ini Anda alami, ini jawabannya. Kenapa sih ditunda-tunda, belum dijawab doa-doa saya? Ini alasannya, sengaja diputar. Bisa jadi Tuhan lihat kita kayak gini. Karena Israel itu memang belum siap untuk mengalami sesuatu berkat yang lebih besar. Belum siap mengalami Kanaan. Makanya dibawa dulu di padang gurun. Ada penundaan. Coba saya baca dulu ini ayat Pengkhotbah 3 ayat 11. Supaya ini ayat ini mengingatkan kita. Ayat ini keren. Ada pewahyuan yang luar biasa. Saya baca, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Percaya kalau toh kita ngalami padang gurun ada penundaan, itu dia buat nanti pasti indah pada waktunya. Tujuannya apa? Dia buat hidup kita indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Makanya ngomel. Gak bisa ngerti, gak bisa memahami apa yang Tuhan kerjakan dari awal sampai akhir. Tapi percaya gini, ayat ini berkata, meskipun lewat padang gurun, gak nikmat, gak nyaman, percaya firman, Tuhan akan buat hidup kita indah pada waktunya. Untuk apa dia kerjakan indah pada waktunya? Ayat ini berkata, supaya ini, bahkan ia memberikan kekekalan. Yang dia berikan adalah kekekalan. Kata kekekalan di sini maksudnya adalah, kalau nanti ada ngalami Kanaan, ngalami berkat, ngalami kesuksesan, kesuksesannya itu berkepanjangan. Long duration kata bahasa Inggris. Jadi kalau dia berikan kita, yakin saja gini, meskipun gak nikmat hari ini, gak seneng, gak aku harapkan, aduh kok jobnya kok rasanya kok batal, proyek yang aku dapat kok akhirnya gagal. Nikmati saja meskipun itu menyakitkan hati kita. Nikmati yang gak menyenangkan itu. Anda akan lihat nanti ujungnya begini. Engkau akan lihat kebaikan Tuhan indah pada waktunya. Dan ketika dibikin indah, indahnya itu, suksesnya itu, berkatnya itu long duration, berkepanjangan. Di dunia ini ada banyak orang suksesnya naiknya cepat, jatuhnya cepat, dan tidak pernah bangun lagi. Justru padang gurun itu menjadikan kita apa? Korma, pohon korma, kuat. Kalau orang sudah ngalami korma, pohon korma, oh berkepanjangan tuh berkatnya. Rezekinya berkepanjangan, jobnya, bisnisnya, usahanya berkepanjangan. Ada mau yang mana? Ada mau yang mana? Coba. Mau terima job besar, habis itu jatuh, udah ada job lagi. Terima rezeki, senang haleluya, tapi gitu udah ada lagi. Ada mau yang berkepanjangankah keberhasilannya? Makanya kita mesti melewati padang gurun. Tujuan Tuhan apa? Supaya kamu jadi Kristen pohon korma. Terus akar kita melekat kepada Tuhan. Nggak nikmat, tetap kita nikmati Tuhan. Nggak ada kata kecewa untuk Tuhan. Yang kedua, ternyata ini Tuhan mau Israel umatnya menyeberangi laut Teberau. Pantesan nggak lewat Filistin, lewatnya Pihahirot. Turun ke bawah, menjauh dari Kanaan, muter nanti. Kenapa? Tuhan punya rencana. Tuhan mau belah laut Teberau. Bahkan yang namanya musuhnya mereka, Fir'aun dan tentaranya menindas mereka, itu lenyap selamanya. Terakhir saya baca Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lalu Tuhan ngomong begini, yang akan kuberikan kepadanya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, masalah besarmu yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dilenyapkan Tuhan selama-lamanya. Makanya setelah peristiwa ini selalu saya katakan, Israel di Alkitab tidak pernah perang lagi sama Mesir. Perangnya sama Filistin, Amon, Moab, Filistin, Amon, Moab. Putar itu saja. Filistin, Amon, Moab. Cuman itu perangnya. Mesir udah dilenyapkan. Tidak ada perang lagi.
Jadi generasinya Fir'aun yang ngejar itu mati. Sekarang masih ada Mesir. Tapi selalu Mesir bersahabat dengan Israel sampai hari ini. Ada cerita sejarahnya di belakang itu. Mari kita belajar di firman Allah ini. Tuhan akan buat pada indahnya dan berkepanjangan keberhasilannya. Yang kedua, kalau ada penundaan, ternyata penghalang kita yang besar itu nanti akan hilang selamanya. Tidak kita lihat lagi. Kesulitan yang sama, tidak ada lagi. Problem yang sama, udah ada lagi, dilenyapkan kok sama Tuhan. Makanya kalau ada penundaan, doa belum dijawab, ada kegagalan, situasi yang kita nggak harapkan, berharap nikmat, nggak nikmat, ya nikmati saja. Nanti Tuhan bikin hidup saudara jadi indah, tetap jadi Kristen pohon korma, tetap bertumbuh ke bawah. Nanti begitu ke atas, nggak ada yang bisa halangi kita. Kemenangan besar Tuhan sediakan buat kita terus berbuah dalam kehidupan kita setiap hari. Mari sama-sama kita berdoa saudara ya.